Mimpi ini lagi. Hei, lo apa-apaan sih? Tuan Putri, bawa siapa nih? Lo bikin ulah apa lagi, Lang? Sampai dibawa ke sini. Kasian, lemah banget lo jadi cowok. Hidupin aja, Rey. Lo mau apa bawa gue ke sini? Jangan sekali-kali lagi lo mikirin orang itu lagi. Ngapain sih? Lo liatin foto dia lama-lama, hah? Sekali lagi gue lihat lo kayak tadi lagi, gue gak akan segan-segan buat kasih tahu semua orang apa yang udah lo lakuin selama ini. Paham? Dengerin tuh. Udah. Pergi lo dari sini. Ih, ini siapa sih yang nulis kayak gini? Iya, serem banget. Parah. Apa ini tulisan arwahnya Dara ya? Mungkin dia gak terima semasa hidupnya dibully. Oh my god. Kalian semua bisa diam dulu gak sih? Kali aja ini ada ulah orang yang usil. Bener tuh, kata Jino. Jadi gue hapus aja sekarang. Assalamualaikum anak-anak. Nak, kamu baik-baik saja kan? Iya, Bu. Saya baik-baik saja kok. Syukurlah. Sekarang duduk ya di bangkumu. Iya, Bu. Anak-anak, siapa yang nulis ini di papan tulis? Kayaknya itu tulisan arwahnya si Dara deh, Bu. Dia masih pengen belajar biar jadi presiden yang ditindas rakyat. Astagfirullah. Kalian semua jangan kayak gitu. Mungkin ini ulah teman kalian yang iseng supaya kalian semua takut. Tapi beneran serem juga, Bu. Gimana kalau arwahnya Dara datang dan kalian membunuh kita? Udah, jangan terlalu dipikirin. Sekarang kita fokus belajar aja ya. Iya, Bu. Jeno, tolong hapus papan tulisnya. Baik, Bu. Pagi, Bu. Izin telat ya. Dari mana aja kalian? Dari kantin, Bu. Kalian tuh ya, kebiasaan buruk kalian jangan diulangi lagi. Dan ingat, di pelajaran Ibu, jangan telat masuk pagi. Iya, Bu. Sudah. Sekarang duduk dan belajar. Bos, itu barangnya udah saya beresin. Beres apaan? Itu di sana masih ada. Cepet beresin. Iya deh, Bos. Saya beresin secepatnya. Di sekolah aneh banget ya. Kayak ada yang janggal. Galang, sini Lang. Ini upah lu buat lu hari ini.
Loh, kok cuma setengahnya, Bos? Ya suruh siapa, kerja lu malas-malasan. Ya udah deh, Bos. Makasih ya. Chill, bocil. Ibu makan yang banyak ya biar cepat sembuh. Makasih banyak ya nak. Kalau kamu sekarang gimana? Lancar-lancar aja kan nak? Lancar kok, Bu. Ibu tenang aja. Ibu juga titip kamu jangan pernah kamu jahat sama orang lain ya nak. Kamu harus tetap rendah hati. Gak boleh jahat. Itu bukan karena kita orang yang serba kekurangan, tapi karena kita manusia. Apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Iya, Bu. Anak-anak, dalam roda kehidupan kita tak hanya cukup beribadah saja, tetapi kita juga perlu mengikhtiarkannya untuk mendapatkannya. Perlu kalian ketahui, anak-anak zaman sekarang sangatlah pintar dalam segala aspek. Tentunya jika kalian menginginkan sesuatu, pasti kalian akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Betul itu? Ingat, jangan sesekali kalian menggunakan cara keji, karena cara keji itu menyebabkan dosa yang besar bagimu. Dan ingat, nerakalah tempat utama. Ya, kalau terlanjur gimana, Bu? Nah, bagaimana jika sudah terlanjur? Akankah Allah mengampuni? Maka jawabannya, tentu saja, bertaubatlah dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Oh, jadi gitu. Klebel. Bu, izin ke WC. Ya, silahkan. Mel, coba cek nadinya, Mel. Aku cek sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, ini kan Jea, kelas cewek waktu dulu pas SMP yang berdarah. Iya, bener. Ih, gue kayaknya pengen muntah deh. Enak banget. Lo kenapa? Gak apa-apa kok. Oh, ya udah gak apa-apa. Sabar ya. Iya. Yuk, pulang. Yuk.
Karey, ini semua ulah lo sama teman-teman ini kan? Galang, sebelum masuk sini tuh pakai assalamualaikum, main nyelonong aja. Apa kata lo tadi? Gue sama teman-teman gue yang ngelakuin. Sakit lo. Ibu gue, guru BK di sekolah, Galang. Justru karena itu kan, lo bisa semena-mena. Kan itu yang lo lakuin ke gue pas lo nyuruh gue buat ituin Sida. Gila lo ya, gak usah bahas-bahas itu lagi. Masa gue bunuh orang? Galang, lagian atas dasar apa sih lo nuduh kita? Tadi juga kita ada di kelas kok. Tunggu. Bukannya sebelum kejadian itu lo izin ke toilet ya? Nah tuh, mau ngomong apa lo sekarang? Jelas-jelas kita di kelas. Dan kita sekelas, Galang. Bukan gitu, gue beneran ke toilet tadi dan dengar suara jeritan. Alah, alibi lu kali ini pakai nuduh kita segala. Udah, ngapain sih kalian ribut-ribut? Ngapain sih lo kesini? Suara kalian tuh kedengeran keluar. Sekolah lagi heboh-hebohnya, masih aja lu beli orang. Jaga mulut lo ya. Jelas-jelas si Galang yang datang-datang nuduh gue sama teman-teman gue yang ngebunuh Zia. Gue gak terima lah. Galang, kenapa lo nuduh si Kare yang ngelakuin? Ya siapa lagi yang berani ngelakuin kalau bukan dia? Jelas-jelas dulu juga dia. Bener-bener lo ya, Lang. Udah, kalau emang lo gak ngerasa ngelakuin, kita cerita bareng-bareng. Berantem kayak gini gak bisa jadi solusi. Hah? Kok kita sih? Ya biar gak ada kenalan lagi. Gimana sih? Lo inget kan udah ada beberapa teman kita yang meninggal? Masa mau diem aja? Lo terima dituduh di dalam kematian teman-teman kita? Enggak kan? Lo dan lo besok ketemu gue buat bahas ini. Lokasinya nanti gue kabarin. Udah ya, balik. Haci! Aduh, maaf Lang, gue lagi debu. Gak apa-apa kok, santai aja. Tapi lo aman kan? Gak apa Lang, gue aman kok. Kenapa? Gak apa-apa kok. Kelihatannya lagi ada masalah ya? Enggak sih, aman aja. Ini si Karey kok belum datang ya? Ya belum pesan gue. Pesanan apa? Sorry, gue telat. Tadi masih di jalan. Udah yuk, mau bahas? Lo udah dari tadi, Lang. Ya, lumayan lah. Oke, dalam beberapa minggu ini udah ada 3 teman kita yang meninggal. Menurut kalian yang paling aneh yang mana? Ini sama ini sih. Iya sih, kematian mereka berdua cukup janggal. Mulai kapan lo ngerasain kejanggalan ini? Gue sih ngerasa janggal pas ada orang yang jatuh dari lantai atas. Pas ada tulisan aneh di papan tulis. Hah? Kapan? Habis lonceng gue, karena gue liatin foto darah di mading. Tunggu, foto darah di mading? Pas kapan itu? Itu loh, mengenang 40 harinya kepergian Dara. Nah tuh, bener. Habis itu, mulai deh ada teman-teman kita yang pada meninggal. Nah, gue inget pas kejadian Zia meninggal, gue lihat sesosok di lantai 2. Tapi pas gue susul, gue cuma nemu kertas itu. Hah? Kok lu gak bilang sih? Ya, gue pikir ini cuma ada orang yang sengaja. Oke, berarti sementara kita simpulin dulu kalau semua kanan ini dimulai dari 40 hari kematian Dara. Kok jadi bawa-bawa darah sih? Min? Tenang, kan ini cuma spekulasi aja. Kok lo panik? Cuma panik. Masuk kepala aja, jadi ke darah. Siapa? Masuk aja. Karey, teman kita ada yang hilang. Lo serius? Siapa? Sisil, Galang. Jen, ini ada apa kok rame-rame? Lo lihat ya, Lang. Di mading ada foto geng Karey. Wah. Permisi. Hah? Rumah Dara. Rey, Karey. Kenapa? Kok panik gitu? Kayaknya gue tahu Sil di mana.
Di mana? Jadi, foto Sisil ditempel di mading. Terus, gue lihat titik koordinat yang lokasinya itu ngarahin ke rumah Dara. Hah? Yang bener aja lo. Loh, kok rumah Dara sih? Gak ngerti gue. Coba lu lihat. Jadi ini titik koordinatnya. Udah, sekarang lo kasih tahu Nina dulu. Nanti gue nyusul. Nin, gue dapat petunjuk tentang hilangnya Sisil. Nah, Tenangin diri dulu Galang, ada apa? Sisil diculik di rumah Dara. Apaan deh? Kok jadi rumah Dara? Nih. Di foto Sisil yang di mading, ada titik koordinat gitu. Terus, pas gue cek titik koordinatnya, ngarahinnya ke rumah Dara. Gue juga udah kasih tahu ke Ray. Gak masuk akal banget ini. Kok gak masuk akal sih nih? Kan bisa aja ada penjahat yang nyulik, terus nyekap Sisil di rumah Dara. Kan semenjak dia meninggal, rumahnya itu kosong, gak ada yang nempatin. Gak. Tapi gak masuk akal ini. Ayolah kita cek. Siapa tahu kan dugaan gue bener. Guys, tadi si Repa, Okta sama si Bowo hilang. Tadi Repa ngirim pos apa gitu, minta tolong. Terus pas gue telepon, mereka udah gak aktif semua. Tuh kan Nin, kalau gak kita cari tahu, takutnya yang hilang makin nambah. Bisa ya, ntar habis sekolah kita ke rumah Dara. Oke deh, nanti ketemuan di mana? Langsung di sana aja. Ini rumah Dara udah lama kosong ya? Iya, sejak kepergian Dara, ibunya udah gak tinggal di sini lagi. Emang ibunya Dara kemana? Katanya sih pindah keluar kota. Ya udah yuk masuk. Enggak, gue gak bisa kayak gini. Gue takut. Kita pulang aja yuk. Nanti dulu Ray, kita belum mau petunjuk apa-apa. Guys, lihat. Hah? Foto kita? Lo lihat, semua orang yang udah mati dikasih tanda. Tinggal kita bertiga yang belum. Jaden, Tina, mereka yang juga. Jaden sama Bimo udah gak bisa dihubungin. Itu artinya kita yang bakal mati selanjutnya. Ini kok ada foto perkemahan? Coba lo cek titik koordinatnya, Lang. Oh, ini sih ngarahinnya ke hutan. Apa kita harus ke sana juga? Gila lo, mau ngapain kita ke sana? Mau cari mati? Jelas-jelas ini udah gak masuk akal. Kalian lihat kan, foto kita ada di sana juga. Gak usah aneh-aneh. Udahlah, gak usah kita lanjutin pencarian ini. Gak bisa gitu dong Nina. Tunggu. Oh, gak apa-apa. Gak apa-apa, makasih. Nin, gak bisa kayak gitu dong. Ini kita udah dapat petunjuk baru. Masa lo mau berhenti itu aja? Lang, lo mau main diri sendiri. Udah jelas-jelas, target pembunuhan selanjutnya itu kita. Gue setuju sama Nina. Kita gak usah lanjutin perjalanan ini aja. Gue juga takut. Lo gak kasihan sama teman-teman lo? Mereka diculik. Kali aja mereka masih hidup, Ray. Ya itu bisa ngebahayain diri sendiri, Galang. Gue yakin mereka masih hidup. Dan kita harus tahu siapa dalang di balik ini semua. Kalau lo mau lanjutin, lo lanjutin sendiri aja, Lang. Nin, Ray, lo bayangin aja deh. Kita udah sejauh ini nyari tahu. Dan mungkin beberapa langkah lagi, kita akan tahu siapa dalangnya. Ya udah kita lanjutin. Sekarang kita pulang dari rumah. Besok kita ketemu lagi. Dan gue harap gak ada yang mati lagi. Lah, ini kan lanjut.
Ya udah kalau gak mau ikut, biar gue sama Nina aja yang nyari teman-teman lo itu. Iya, gue ikut. Udah, kita pulang dulu aja. Udah. Ayo Bu, satu suap lagi. Makasih banyak ya, Nak. Ya Bu, sama-sama. Gitu dong makanya. Yang banyak biar cepat sembuh. Nak, gue dengar di sekolah kamu banyak yang meninggal secara gak wajar. Sebenarnya ada apa sih, Nak? Galang juga gak tahu Bu. Ibu khawatir sama kamu, Nak. Takut kamu kenapa-kenapa. Galang baik-baik aja Bu. Besok Galang ada camping Bu. Camping? Iya Bu, boleh nggak? Camping mau ngapain, Nak? Itu Bu, Galang tuh ada tugas biologi, nyari tanaman di hutan. Kamu gak bohong kan, Nak? Oh enggak dong Bu. Tapi kamu harus janji sama ibu. Kamu harus bisa jaga diri dan pulang dengan selamat ya, Nak. Iya Bu, pasti. Galang udah gede, Galang bisa jaga diri sendiri. Sekarang kamu udah gede, segala sesuatu yang kamu lakuin, entah itu kebiasaan jelek atau perbuatan jelek, kamu pasti sangat berdampak suatu hari nanti, Nak. Kamu harus bisa bertanggung jawab atas segala resiko yang akan datang di suatu hari nanti. Iya Bu, sekarang Ibu lanjut makan obat dulu ya. Nanti kita akan bangun tenda di titik ini. Gimana? Sepakat? Atur aja Lang, yang terpenting kita nanti gak boleh kepisah-pisah. Harus terus deketan, saling jaga, oke? Kira-kira bawa segini cukup gak ya? Hah? Lo mau nge-camp? Apa mau sih Ray? Itu barang bawaan tuh banyak banget. Hei, ini tuh namanya well plan. Kali aja saat kita di situ, kita harus lebih lama di sana. Mulut tuh mulut jaga, jangan sompral. Udah gak usah ribut, ayo berangkat. Ingat ya harus terus deketan. Tahu, cepet. Ya udah sih, gak usah buru-buru. Ini serius, kita mau kesini bertiga. Oke, kalau kita lihat dari peta, harusnya 15 menitan lagi kita udah sampai sini. Sebaiknya kita percepat jalan kita gak sih? Lihat tuh, ini udah sore. Coba lagi. Sumpah Lang, ini kapan kita sampai? Dari tadi kita gak nyampe-nyampe. Ini harusnya sih dari tadi udah nyampe. Gue udah gak kuat. Ini semangat. Bentar lagi. Dari tadi, lu bilang bentar lagi terus. Lu gak lihat apa? Ini tuh udah malam. Nina, si Nina mana? Apaan sih? Kan tadi belakang kita. Hah? Kok gak ada? Bang, di belakang mana? Gue bukan Dara, gue Nada, adiknya Dara yang udah kalian pisahin. Dara, gue bukan Dara, gue Nada,
Jadi lu yang udah buat kekacauan ini, lu sengaja bawa gue kesini. Jadi, yang ide bibit kekecewaan ini, bacot kalian! Nina, ayo kita buat ibu mereka. Nina, jadi lo. Kenapa? Kaget lihat Nina selamat. Enjoy so Dara. Kalian udah buat kesalahan besar yang membuat kakak gue meninggal. Gue terpisah sama kakak gue bertahun-tahun, dan gue harus ketemu dia dan jenazah udah gak bernyawa. Gak ada petunjuk apapun selain buku diari yang dia tulis. Dan lu tahu apa dari isi diari itu? Diari itu berisi tentang pendidikannya selama hidup, dan ada nama kalian berdua dan teman-teman kalian yang biayam itu. Lu gak tahu kan Galang, kalau kakak gue kabur banget sama lu. Tapi dia harus kecewa karena lu melakukan hal biadab sama dia. Lu pikir gue gak tahu? Dara sampai mengakhiri hidupnya gara-gara trauma yang kalian buat. Gue bener-bener minta maaf. Gue gak tahu kalau dia bisa sampai bunuh diri. Gue kira dia meninggal karena sakit. Jadi selama ini lu tahu semua keanehan ini, dan lu terlibat buat nyerahin gue sama Karai kesini. Coba lo ingat momen dimana kita nengokin mendiang Dara. Setelah disolatin mendiang Dara, gue denger ada seorang nangis di rumah Dara, dan ternyata dia adalah Nada. Gue samperin dia dan gue janji buat bantu dia balasin dendam Dara, karena gue sahabat Dara. Lo inget kan Galang, Karai? Gue gak terima teman gue harus pergi selamanya gara kalian berdua. Iya, gue sama Nada yang rencanain ini semua. Sampai hal-hal aneh yang kalian lihat di sekolah, kematian Jea, Lili yang keracunan, itu semua adalah rencana kami berdua. Jahat banget kalian. Sakit. Hebat banget lo bilang kita jahat. Nyawa dibalik nyawa, biadab. Tapi ini semua gara-gara aku. Yang emang gara-gara lo kan? Iya Nada, Galang ngelakuin itu semua karena gue ancam dia, Nan. Semua ini bermula ketika ibu gue selalu banding-bandingkan gue sama Dara. Gue gak terima sama perlakuan ibu gue yang selalu memaksa gue buat bisa lebih pintar dari Dara. Gara-gara itu, gue mikir buat coba bikin hidup Dara gak tenang. Sampai akhirnya gue dengar kalau Galang gak bisa bayar ujian, dan gue coba buat ajang dia di acara camping sekolah. Dan gue iming-imingin uang buat dia bayar ujiannya. Niat gue hanya untuk menggeletak Dara. Gue gak tahu setelahnya bakal bikin dia meninggal. Gue bener-bener minta maaf. Gue gak tahu kalau kejadian di malam itu bakal berpengaruh sebegitunya. Gue juga udah berusaha minta maaf, tapi Dara selalu menghindar. Gue bener-bener menyesal. Bacot! Nina, kita mulai eksekusi mereka. Say goodbye dulu.
Ternyata benar apa yang ibuku bilang, Dar. Apapun yang kita lakukan akan berdampak di kemudian hari. Aku sadar kalau aku gak bisa memutar waktu. Aku hanya bisa merasakan penyesalan demi penyesalan atas semua yang gue lakuin dulu. Aku minta maaf ya atas semua dosa besar yang telah aku lakukan. Kamu orang baik, gak seharusnya kamu dapetin ini semua. Kamu tenangnya di sana. Sorry, aku telah ngungkapin kalau aku sayang sama kamu. Kamu tenangnya di sana.